Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Majelis sidang jamaah subuh yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana saat ini kita kembali dapat beraktivitas dan semakin terasa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi kita-kita yang saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Pada saat khususnya di Indonesia COVID-19 kabarnya kembali menggila, di mana jumlah orang yang terdampak semakin besar, baik yang hanya mengikuti isolasi mandiri sampai dirawat, bahkan jumlah korban meninggal pun juga semakin bertambah. Dan prosesnya juga semakin unik. Kemarin di Jember ratusan orang kemudian mengamuk di rumah sakit sebab keluarganya terjatuh di kamar mandi kemudian tidak sadarkan diri. Begitu tiba di rumah sakit dinyatakan sudah meninggal dan positif COVID-19. Ya, mereka bingung bagaimana prosesnya kena COVID setelah jatuh di kamar mandi dan tidak sadarkan diri dan akan dikuburkan lewat prosedur COVID itu. Inilah yang memicu warga kemudian tidak menerima, termasuk pihak manajemen rumah sakit di Kota Medan. Senin besok akan dipanggil oleh DPRD terkait seorang bayi yang tadinya masuk ke rumah sakit karena ada gangguan di usus, harus dioperasi, belum sempat tertangani keburu meninggal. Lagi-lagi dinyatakan COVID.
Keluarganya protes keras dan minta menyaksikan langsung proses pemeriksaan ulang. Apakah benar positif? Ternyata hasil pemeriksaan kemudian reaktif pun tidak. Meninggalnya hanya karena sejak masuk di ruang operasi sampai 3 jam kemudian meninggal, belum ada satupun dokter yang menanganinya. Ini yang saya katakan ya satu kesyukuran, dan mudah-mudahan sampai COVID ini benar-benar dinyatakan telah berlalu, kita tidak termasuk orang-orang yang kena dampak secara langsung. Ikhwani rahimakumullah. Dalam sejarah panjang perjalanan kehidupan manusia di dunia ini, selalu saja ditandai dengan peristiwa besar yang kemudian oleh manusia setelahnya dijadikan sebagai momentum bersejarah yang patut untuk selalu dan senantiasa diingat. Tak terkecuali dalam perjalanan sejarah Islam yang di Indonesia kemudian dikenal dengan istilah hari-hari besar Islam. Bahkan pemerintah kemudian membentuk PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Mulai dari bulan Muharram, tanggal 1-nya dikenal dengan Tahun Baru Islam, yang karenanya setiap bulan Muharram khususnya pada tanggal 1 banyak orang yang melakukan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam. Di bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kemudian banyak diperingati orang. Dan begitulah peristiwa-peristiwa lainnya. Termasuk pada bulan Rajab peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Idul Adha ada peristiwa kurban. Para dai, para mubalik biasanya juga dalam menyampaikan materi umumnya selalu menyesuaikan dengan momentum yang terjadi pada saat dia menyampaikan tausiahnya. Ya nantilah di bulan-bulan tertentu di mana tidak ada peristiwa besar yang pernah atau sedang terjadi, kemudian yang disampaikannya adalah materi yang bersifat umum. Kalau di awal-awal bulan Syawal, biasanya materinya masih punya kaitan erat dengan bulan Ramadan yang memang baru saja berlalu. Tapi kalau sudah masuk bulan terjepit seperti sekarang ini, bulan Zulkaidah, Ramadan sudah mulai dilupakan, Idul Kurban juga masih beberapa waktu ke depan. Namun bila kita melihat riwayat
di mana dijelaskan kemudian bahwa para sahabat dan para orang-orang saleh terdahulu justru dalam sepanjang tahun pada kehidupannya semuanya dikaitkan dengan bulan Ramadan. Paling tidak itu terbaca lewat doa munajat yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana separuh pasca Ramadan doanya terfokus bagaimana supaya seluruh amalan yang dia lakukan sepanjang bulan Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan separuh waktu yang tersisa sebelum Ramadan dimanfaatkan untuk berdoa, semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukannya dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sekilas bisa saja terkesan ini terlalu berlebih-lebihan. Namun bagi orang yang paham, orang yang mengerti status dan posisi bulan Ramadan itu, maka hal ini tentu bukanlah hal yang mengada-ada. Bahkan sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau saja manusia ini tahu bagaimana posisi bulan Ramadan itu dalam kehidupannya di dunia ini, niscaya mereka berharap dan berkeinginan supaya sepanjang tahun dalam hidupnya tidak perlu ada bulan-bulan yang lain. Cukup Ramadan saja. Terus menerus. Ini memberikan gambaran betapa luar biasanya bulan Ramadan itu sesungguhnya. Maka sangat disayangkan kalau baru memasuki bulan Zulkaidah kemudian kita nyaris kehilangan jejak. Tak lagi terasa bekas-bekas dari Ramadan itu. Sesungguhnya cukup dengan satu poin yang memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit. Bagaimana hasil yang akan diperoleh seseorang pada bulan Ramadan berupa takwa. Ini saja sesungguhnya sudah cukup untuk seseorang terantar meyakini betapa luar biasanya bulan Ramadan itu. Sebab kenapa begitu banyak penjelasan Allah dan Rasulullah terkait tentang pengaruh takwa dalam kehidupan seseorang. Satu di antaranya pada surah Al-Baqarah ayat 197. Ya, pada surah kedua 197 ini dijelaskan bahwa di ujung ayat dinyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa ini adalah merupakan modal yang sangat baik, modal terbaik dalam kehidupan ini. Siapa yang berhasil memilikinya, maka otomatis dia akan menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya. Terlepas dari situasi dan kondisi apapun
yang dialami dalam kehidupannya di dunia ini. Asal dia sudah punya takwa, selesailah persoalannya. Kenapa dikatakan demikian? Sebab kehidupan manusia di dunia ini sesungguhnya ya, hidup itu identik dengan masalah. Tidak ada seorang pun di dunia ini di mana dia tidak punya masalah. Dan kalau ada orang di dunia ini yang merasa tidak punya masalah, itulah orang yang paling bermasalah sesungguhnya dalam kehidupannya. Jadi masalah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Sehingga kalau ada orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya, itulah orang yang paling bermasalah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, satu-satunya solusi terbaik yaitulah takwa. Orang yang berhasil memiliki takwa, dia akan keluar dari masalah yang dia hadapi. Dan itulah yang digarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Talaq ayat kedua, ayat keempat di antaranya. Yaj'allahu makhraja yaj'allahu min amrihi yusra. Pertanyaannya, bagaimana penjelasan rasionalnya terkait soal takwa dalam mengatasi masalah itu sesungguhnya? Sebenarnya penjelasan seputar ini sangat sederhana. Ya. Sebab masalah itu muncul bersumber dari adanya keinginan. Setiap orang punya keinginan, pada saat itulah masalah muncul. Kenapa dikatakan tidak ada orang yang tidak punya masalah? Sebab tidak ada orang yang tidak punya keinginan. Asal dia manusia namanya, pasti punya keinginan. Dan begitu keinginan muncul, saat itulah masalah muncul. Orang lapar, otomatis punya keinginan untuk makan. Pada saat pengen makan itulah mulai muncul masalah. Apa yang harus dimakan? Bagaimana memperoleh apa yang ingin dimakan itu? Semakin banyak keinginan muncul, semakin banyak masalahnya. Dan orang punya keinginan di dunia ini beraneka ragam, bukan sekedar pengen makan. Setelah beranjak dewasa, umurnya sudah di atas 25 tahun. Bahkan kondisi sekarang sebelum 20 tahun keinginannya juga sudah bergejolak besar. Kepingin menikah. Ingin menikah itu juga masalah. Dengan siapa dia harus menikah? Bagaimana proses lamarannya? Apakah kemudian lamarannya bakal diterima? Iya, kalau syaratnya tidak panjang. Kemarin ada pemuda frustasi, pacaran sekian lama, begitu melamar langsung dipatok orang tuanya. Maharnya minimal 100 juta. Langsung buyar. Ini masalah. Oh, Fangkus, kok ngangguk-ngangguk. Nyambung betul. Isyarat ini. Kode keras bagi jamaah. Perlu dipikirkan. Ya bukan berarti kemudian orang sudah nikah selesai masalahnya. Banyak juga masalah yang muncul kemudian. Apalagi kalau kepingin menikah lagi. Wah itu tambah banyak masalahnya. Sebab bukan cuma terkait dengan dirinya. Itu terkait dengan istri pertama. Dengan anak-anak kalau banyak. Terkait mertua, orang tua. Banyak betul masalah yang bisa muncul. Nah bisa dibayangkan kalau keinginan muncul bersamaan dari sekian banyak orang. Sementara yang dikejar cuma satu. Ini akan lebih berat lagi masalahnya. Seperti orang mau jadi presiden di Indonesia tahun 2024. Ini yang memicu banyak betul deretan masalah yang muncul kemudian.
Apalagi kalau syaratnya jadi profesor. Ya ini otomatis Megawati sudah lolos. Kemarin hari Jumat sudah jadi profesor lagi. Meskipun sebelumnya Mendikbud menolak keras. Tidak ada istilah profesor kehormatan. 7 jam kemudian, sangat pantas Megawati mendapatkan profesor. Ini kan menarik. Inilah deretan contoh kasus betapa kehidupan ini identik dengan masalah. Dan masalah itu bersumber dari keinginan. Yang istilah populer di kalangan kita, keinginan itu dinamakan dengan nafsu. Makanya kalau orang ditawari makan, kemudian tidak selera, biasanya mengatakan, nafsu makan saya berkurang. Dan begitulah nafsu-nafsu yang lain. Nah disinilah kemudian luar biasanya takwa itu berperan. Bagaimana bukan sebatas memenuhi tuntutan hawa nafsu, tuntutan keinginan, tapi juga dia mampu mengendalikan keinginan itu. Makanya kemudian takwa itu menjadi sesuatu yang luar biasa nilainya. Nah, orang yang tidak mampu memenuhi keinginannya, apalagi sampai ke tingkat tidak mampu mengendalikan keinginannya, inilah yang membuat orang kemudian jadi resah, gelisah, tidak pernah tenang dalam kehidupannya. Orang yang terus dilanda, dirundung dengan masalah. Yang karenanya Allah menutup di ujung ayat, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang akalnya masih sehat. Kalau akalmu sehat, bekerja normal, tidak ada solusi lain. Harus bertakwa. Kalau tidak, ya akalmu pun akan rusak. Tidak akan bisa tenang hidupmu. Dan bulan Ramadan adalah momentum yang paling mahal. Sebab inilah momen di mana takwa itu sangat terbuka peluang untuk orang bisa meraihnya. Bagaimana penjelasan lanjutan terkait persoalan ini untuk kita lebih mudah memahaminya dan terangsang untuk kemudian berupaya memiliki takwa itu? Cara yang paling praktis adalah menemukan lawan kata dari takwa itu. Emangnya kenapa kalau orang tidak memiliki takwa sebagai modal dalam kehidupannya? Itu berarti ada modal lain, ada kekuatan lain yang menjadi pengendali dirinya. Yang dalam surah As-Sams ayat 8 dan ke-9 dijelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang yang terlahir pasti punya nafsu. Dan nafsu inilah yang diperebutkan oleh fujur dan takwa itu. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing diberikan kekuatan yang sama. 50%. Ini yang punya kekuatan daya tarik menarik sesungguhnya dalam kehidupan seseorang. Pada saat takwa dominan, naik persentasenya, di saat yang bersamaan fujur akan turun. Sebaliknya ketika fujur naik, takwa yang akan turun. Ya seperti itu adanya. Takwa inilah yang mengantar seseorang untuk kemudian mudah melaksanakan amalan-amalan baik, termasuk ibadah, dan fujur yang kemudian meredam keinginan untuk beribadah itu. Karenanya salah satu tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana
keberhasilan kita di dalam melewati bulan Ramadan itu akan diukur selepas Ramadan. Manakala semangat, motivasi, dorongan berbuat baik, khususnya ibadah, masih stabil sama ketika bulan Ramadan, itu berarti takwa memang berhasil diraih. Tapi begitu Ramadan berlalu, spontan semangat itu menurun drastis, itu kita termasuk orang-orang yang gagal. Ya, ada orang yang persentasenya turun baru di minggu pertama selesai Ramadan, ada yang nanti di bulan kedua, ada bulan ketiga dan bulan selanjutnya. Tergantung sejauh mana persentase yang berhasil diraih ketika bulan Ramadan itu sesungguhnya. Bagaimana kaitannya takwa dengan bulan Ramadan sesungguhnya? Itu bisa kita lihat pada lanjutan ayat di mana Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang berhasil membersihkan jiwanya. Itu indikasi takwanya dominan. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Sebab itu berarti fujurnya yang dominan. Di sana nanti nyambungnya rentetan hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban. Bahkan sampai puasa Syawal 6 hari pasca Ramadan juga sama, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Puncaknya di malam Lailatul Qadar. Doa yang diajarkan Rasulullah hanya satu macam, itu yang diminta diulang-ulang. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Semua mengarah bagaimana supaya jiwa ini bersih. Sebab bersihnya jiwa itu indikasi takwa yang dominan. Kotornya jiwa itu indikasi fujur yang dominan. Pertanyaannya, apa yang membuat jiwa ini menjadi kotor? Ya jelas, hadis Rasulullah menyatakan dalam sabdanya bahwasanya setiap orang iza adnaba dzamban kanat lahu nuktatun sauda fi qalbi. Ya. Kalau hati seseorang, saya juga tidak tahu dari mana sumbernya, kemudian digambarkan bentuknya itu ya love ya seperti ini. Saya juga tidak tertarik untuk mengusut lebih jauh dari mana kemudian digambar hati itu bentuknya seperti itu. Ya, dia ibaratkan sebuah wadah yang dalam hadis dikatakan iza aznaba zamban. Apabila seseorang melakukan satu dosa, kanat lahu nuktatun sauda fi qalbi. Akan ada satu titik hitam yang melekat pada hatinya. Kalau dosanya kecil, titiknya kecil. Kalau dosanya besar, titiknya juga otomatis akan besar. Fa'in zada, apabila dosanya bertambah, zadat, titiknya juga bertambah. Kalau dari habis subuh sampai duhur, 5 dosa yang dibuat, otomatis titiknya juga akan 5. Habis duhur sampai asar tambah 5 lagi, 10 titiknya. Hatta yaghlifa biha qalbuh, sampai kemudian hatinya ini tertutup oleh dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, bertambahnya titik itu di saat yang bersamaan fujur akan dominan. Dominannya fujur ini yang akan menggerus semangat orang untuk berbuat baik.
pelan-pelan. Yang tadinya bertekad, saya harus ke masjid cepat. Bisa salat sunnah qobliyah subuh. Mulai digerus. Tidak usah buru-buru. Paling tidak sampai terlambat, tidak masbuk. Itu sudah mulai tergerus. Tidak usah cari alasan pembenaran macam-macam. Itu langsung evaluasi diri. Apa yang salah? Titik apa yang menjadi penghambat? Kenapa kemudian dorongan untuk ke masjid lebih cepat itu terjadi pertarungan? Mau sedekah, itu terjadi tarik ulur. Sedekah tidak, sedekah saja. Begitu buka dompet terjadi pertarungan lagi. Ini yang warna coklat, biru, apa merah. Itu terjadi pertarungan lagi. Nah kalau takwa dominan, itu tidak ada pertarungan, itu enak saja keluarnya. Itu sudah otomatis, indikasi hatinya bersih. Dan ini berlaku umum, kebaikan apapun, itu arahnya ke sana. Ya. Nah pertanyaannya kemudian, kenapa di bulan Ramadan kok orang mudah melakukan kebaikan dibanding di luar bulan Ramadan? Itu terkait dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa salah satu kehebatan bulan Ramadan itu karena setan. Di bulan Ramadan dibelenggu, terlepas dari aneka ragam pendapat seputar ini, yang pada intinya ruang gerak setan itu memang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Sehingga karenanya otomatis kekuatan fujur itu berkurang dan takwa yang dominan. Nah selepas Ramadan setan dibuka, inilah yang membuat kemudian dia leluasa bergerak mempengaruhi setiap orang. Dan karenanya begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan innahu lakum aduun mubin. Inilah musuh kamu yang paling nyata sesungguhnya. Inilah penghambat terbesar untuk kekuatan takwa bisa dominan. Dan fatalnya, sebab setan ini khususnya ketuanya sudah mendapatkan garansi dari Allah, innaka minal munzarin. Dia adalah makhluk yang sudah dapat dispensasi, tidak akan mati sampai dunia kiamat. Sehingga otomatis dalam menghadapinya tidak mungkin bisa dibunuh. Tidak bisa dimatikan setan itu. Sebab dia sudah dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu menyiasati sedemikian rupa bagaimana supaya setan tidak leluasa sehingga fujur dominan, dan ini yang merusak diri kita sesungguhnya. Nah konyolnya inilah yang sangat kurang menjadi perhatian orang dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kemudian ini bisa dipersempit ruang geraknya. Saya tidak tahu apa panitia yang menyusun tes wawasan kebangsaan kepada tim penyidik KPK. Ada pertanyaan seputar setan juga. Ya kalau tidak khawatir kalau memang setan yang mengendalikan tim itu. Sehingga dibahas pun tidak. Ini yang jadi masalah sesungguhnya. Ketika setan sangat leluasa bergerak, maka itulah yang membuat fujur dominan, dan inilah yang menimbulkan masalah dalam hidup ini.
Timbul pertanyaan, kalau setannya sudah dibelenggu, ruang geraknya sangat dibatasi, kenapa masih saja lolos ada orang yang tetap berbuat kejahatan? Kalau istilah almarhum Bang Nafi, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Jadi setan cara kerjanya, ada yang kerjanya langsung ke fujur, mempengaruhi niat seseorang yang menimbulkan keinginan dari dalam. Ada yang kerjanya melalui peluang, kesempatan yang diberikan. Itulah lingkungan sesungguhnya. Ya, setan dibelenggu, diikat sedemikian rupa. Tapi kalau lingkungan di mana orang berada menggiring untuk fujur yang dominan, ini membuat orang kemudian jadi mudah, gampang untuk melakukan kejahatan itu. Dan lingkungan umumnya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah aturan hukum positif. Yang kedua adalah tradisi. Bagaimana aturan yang berlaku di lingkungan itu dan bagaimana tradisi yang berkembang, itulah yang membentuk lingkungan itu sesungguhnya. Nah, setan itu juga berperan aktif dalam proses pembuatan aturan dan dalam mengembangkan tradisi. Maka sesungguhnya inilah ruang pertarungan kita dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya semua aturan yang dibuat, yang disepakati, termasuk tradisi budaya yang ada, itu adalah aturan tradisi yang sejalan dengan keinginan takwa, yang otomatis akan terasa indah hidup ini. Dan inilah bagi seorang muslim, masalah utamanya itu di sini. Dan inilah yang kemudian melahirkan ijtihad orang-orang yang beriman. Bagaimana memproses hal ini. Oleh hidayatullah kemudian berinisiatif membuat lingkungan di mana-mana yang dinamakan awalnya sebagai pesantren. Ya, meskipun Allah yarham Ustadz Abdullah Said ketika ditanya oleh para pemuda aktivis Islam dari Sulawesi Selatan, sebanyak 36 orang ketika itu, termasuk Ustadz Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahda Islamiyah, Wakil Sekjen MUI. Saya juga kemudian berada dalam forum itu. Beliau mengatakan sebenarnya apa yang dibuat Hidayatullah ini bukan pesantren. Cuma karena kita tidak menemukan istilah lain dalam kamus bahasa Indonesia yang kemudian bisa diterima masyarakat umum, khususnya pemerintah NKRI, maka apa boleh buat? Terpaksa dinamakanlah pesantren. Tapi sebenarnya yang kita buat bukan pesantren, sebab karenanya kalau ada orang ke Hidayatullah kemudian membawa kesimpulan berdasarkan definisi pesantren pada umumnya, dia akan kebingungan menilai Hidayatullah itu. Kok pesantren kayak begini modelnya? Banyak betul yang tidak sejalan dengan standar pesantren yang baku.
Sebab memang bukan pesantren yang akan dibuat. Tapi yang ingin dibuat adalah bagaimana menciptakan sebuah lingkungan. Sebuah kawasan di mana lingkungan kawasan itu tradisi aturan yang berkembang adalah semua hal yang berjalan seiring untuk kemudian takwa ini bisa dominan. Itu memang dikondisikan sedemikian rupa. Apalagi di masa Allahyarham Ustadz Abdullah Said. Setiap beliau mimpin sholat ketika selesai diqamat, beliau balik membelakang ke jamaah, bukan sekadar lurus dan rapatkan saf. Itu dipelototi satu-satu jamaah. Kalau ada kemudian yang dia tahu tidak ada di masjid, itu dipanggil petugas. Segera susul ke rumahnya. Cari tahu kenapa dia belum muncul di masjid. Padahal sudah diqamat. Itu sampai ke tingkat itu. Sehingga kalau orang ikut salat jamaah kemudian masbuk, itu luar biasa tegangnya. Sebab beliau selesai salam, istighfar 3 kali, balik membelakang sambil zikir, itu memelototi lagi jamaah. Dilihat siapa yang masbuk, 1-2 rakaat. Selepas salat, selesai salat sunnah, itu pasti akan dipanggil. Dari mana kamu Nyong? Kok masbuk lagi salat duhur ini? Itu luar biasa tegangnya. Kalau kemudian tidak punya persiapan jawaban, tidak ada juga hukuman, tidak ada sanksi. Tapi ini tradisi budaya yang berhasil dibangun sehingga membuat orang tergiring untuk terbawa ikut sholat jamaah dan khawatir kalau dia masbuk. Ini baru salah satu contoh kasus dari sekian banyak tradisi budaya yang berkembang. Nah karenanya ini yang perlu kita evaluasi sesungguhnya. Sejauh mana peran yang kita ambil dalam pertarungan aturan dan tradisi ini. Untuk kemudian itu yang akan membentuk lingkungan di mana kita berada. Sebab kalau setan berhasil dominan, tidak usahlah sampai 100%. Sedikit dibawanya saja. Kemudian kita berada dalam kawasan itu, inilah yang dikenal orang dengan istilah lingkaran setan. Ya kalau orang sudah berada dalam lingkungan di mana aturan tradisi dominan karena pengaruh setan, itulah yang dinamakan lingkaran setan. Di mana sebuah lingkaran, kalau dia sudah berada di dalamnya, tidak boleh tidak. Harus ikut dengan aturan tradisi yang ada. Ya Allah ya Ustadz Abdullah Said menggambarkan ketika beliau pulang dari haji, salah satu hikmah yang ditangkap bagaimana dahsyatnya putaran orang yang tawaf itu. Di sana gambarannya, kalau orang lagi tawaf di musim haji, di mana jutaan orang bergerak bersama mengelilingi Ka'bah, kemudian ada yang coba bertahan, tidak ikut memutar, tidak usah merawan arus, berhenti sejenak, tidak berjalan, itu pasti akan digilas oleh orang yang di belakangnya. Mau tidak mau, pasti ditabrak. Dan kalau sudah terjatuh, ada orang yang mau menolongnya, dia juga akan ikut ditabrak. Itu dahsyatnya gerakan sebuah lingkaran. Jadi bertahan saja sudah konyol, apalagi mau melawan arus. Wah itu lebih fatal lagi. Itu akan lebih berat lagi situasinya. Nah inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. Dr. Mahfud MD jauh sebelum jadi Menko Polhukam sekarang ini, yang mengatakan bahwa sistem di Indonesia hari ini, kalau malaikat ikut masuk, malaikatnya pun bisa jadi iblis. Itu luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah lingkarannya memaksa orang seperti itu. Sistemnya memang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Sampai Andi Malarangeng menggambarkan persis ketika seorang guru ditanya,
Kenapa engkau selalu memeras murid setiap bulannya? Ada saja alasan yang digunakan untuk memeras murid supaya membayar lagi. Apalagi kalau lolos aturan sembako dan pendidikan kena pajak. Wah, itu lebih parah lagi ke depan. Sebab ini ada wacana Menteri Keuangan kemarin, sembako, pendidikan, bahkan orang melahirkan itu kena PPN 12%. Ini guru akan semakin tertarik untuk kemudian menguras murid-muridnya. Ada saja pembayaran iuran ini, infak ini, partisipasi ini. Ketika guru diwawancarai, kenapa ente memeras murid setiap saat padahal sudah ada gaji? Ya kalau sekadar mengharapkan gaji sekarang Pak, apalagi banyak subsidi dicabut, mana cukup. Tapi yang paling berat ini karena saya ke sekolah setiap hari dari rumah, ke sekolah, dari sekolah pulang ke rumah pakai motor. Apa masalahnya? Bukan sekadar bensinnya yang premium sudah hilang, adanya Pertalite saja, ditambah lagi pajak yang semakin naik. Yang paling bikin pusing dia itu polisi setiap hari yang ditemui di jalan. Ada saja alasannya untuk saya kena tilang. Harus bayar polisi setiap harinya. Ya untuk membayar polisi itulah terpaksa murid yang saya peras di sekolah. Nah anehnya ketika polisi ditanya, ente ngapain meras terus, kok ada terus tilang kepada pengendara motor? Dia katakan bagaimana tidak, saya punya anak 3 orang. Semua anak saya ini sekolah. Nah di sekolahnya tiap bulan diperas oleh gurunya. Maka untuk membayar guru yang memeras anak saya, terpaksa pengendara itu yang saya tilang. Itu dahsyatnya lingkaran setan itu. Tidak ada yang menikmati uang itu, mutar-mutar saja, tapi dosanya yang terus bertambah. Titik hitamnya yang terus menutupi dirinya. Inilah yang semakin kacau kehidupan ini sesungguhnya. Maka sekali lagi, hidayatullah, salah satu peran utama yang ingin dibangun adalah menciptakan lingkungan di mana-mana, di mana aturan, tradisi, budaya yang berkembang di sana adalah tradisi budaya yang sejalan dengan kekuatan takwa. Sampai ketika puncaknya mimpinya Allah yarham. Kalau di setiap, kalau sekarang ini bahkan sejak provinsi masih 27, hidayatullah sudah ada di 27 provinsi. Seiring perkembangannya sampai sekarang beberapa provinsi sudah di setiap kabupaten ada hidayatullah. Ke depan setiap kecamatan hidayatullah akan lahir. Ya, 5 tahun ini menjadi program utama, paling tidak rumah Quran. Di Jakarta khusus ditarget 5 tahun harus ada 1.000 rumah Quran. Di Sumatera 5.000 rumah Quran. Di Sulawesi 2.000 rumah Quran. Kalau di setiap RT sudah ada kader hidayatullah dan berhasil menciptakan lingkungan, akan tiba saatnya kita menghadap ke istana. Ya, ini ekstrimnya seperti itu. Kalau ternyata istana dalam mengelola negara selalu sejalan dengan iblis, dengan setan laknatullah, kita hanya akan tawarkan 2 pilihan. Serahkan negara ini biar kami yang atur. Terserah mau diserahkan baik-baik atau kami ambil paksa. Itu ekstrimnya seperti itu. Tapi kalau negara dikelola dengan benar, takwa yang dominan, ya ngapain kita ikut-ikutan terjun dalam politik praktis yang kata orang kotornya dan busuknya minta ampun. Lebih baik kita bergelut dengan rumah Quran terus menerus. Ya saya kira ini yang bisa saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.